Yo yo, yo yo. Selamat datang kembali di sini, di mari, neng kene. Berjumpa lagi dengan Serpi Film, iya kan? Kali ini Serpi Film akan melanjutkan alur cerita Pokemon XYZ The Series, episode 5. Oke, tanpa berlama-lama langsung ke alur ceritanya. Perjalanan Satoshi dan teman-temannya menuju ke kota Isetsu berlanjut. Pada malam hari mereka memutuskan untuk berkemah sambil melihat bintang jatuh. Kemudian Serena menyuruh untuk membuat permintaan saat bintang jatuh. Lalu Yurika dan Satoshi berniat akan membuat permintaan. Di sana Serena melihat duluan bintang jatuh, sedangkan Yurika dan Satoshi tidak sempat melihatnya. Tak berselang lama bintang jatuh mulai muncul kembali. Lalu satu persatu dari mereka mengungkapkan permintaannya. Pertama adalah Satoshi. Ia ingin bertemu dengan banyak pelatih yang kuat. Selanjutnya adalah Serena yang berharap mendapatkan kunci ketiga Tripokalon. Kemudian yang ketiga adalah Yurika yang berharap menjadi pelatih secepatnya dan juga berharap agar kakaknya segera mendapatkan pasangan cantik dan kuat. Terakhir Citron yang berharap semua permintaan dari teman-teman dan adiknya terkabul. Setelah itu mereka bersiap akan tidur. Sebelum tidur nampak Citron sedang mengatur alarm dari jam wakernya agar mereka bisa bangun pagi. Kemudian Satoshi dan teman-temannya akhirnya tertidur dengan pulas. Di sana terlihat Dedenne dan Punichan tidur satu tempat di tas Yurika. Badan Dedenne lebih besar daripada Punichan dan sering bergerak-gerak. Hal itu membuat Punichan tidak nyaman, sehingga Punichan pergi dan berjalan mencari tempat tidur yang baru. Shin kemudian berpindah ke tim Rocket yang sedang tidur. Dengkuran Kojiro dan Musashi sangat keras, akibatnya Nyard terganggu dan tidak bisa tidur. Untuk mengatasi gangguan tersebut, Nyard lalu menutup telinganya dengan kayu. Sesudah itu Nyard bisa tertidur dengan nyenyak dan bermimpi tentang Merip. Kembali ke Punichan, nampak Punichan sudah menemukan tempat tidur barunya, yaitu di atas pohon. Tidak lama kemudian muncul Pokemon Darkrai yang terbang dan hinggap di atas pohon tempat Punichan tidur. Lalu Darkrai mulai mengontrol mimpi Punichan dan Nyard. Kemudian Pikachu mulai bermimpi. Mimpi berawal saat Pikachu merasa hari sudah pagi dan ia bangun dari tidurnya. Kemudian Pikachu merasa haus dan berjalan mencari air di atas meja untuk diminum, tetapi tidak ada air di dalam gelas. Sementara itu, mimpi Nyard diawali saat dirinya terbangun dari tidur karena merasa ditindih oleh banyak sekali Merip. Setelah terbangun, Nyard merasa haus dan pergi berjalan menuju sungai. Di sungai, nampak Pikachu sedang meminum air. Selesai minum lalu ada 3 Pokemon menghampiri Pikachu. Ketiga Pokemon itu adalah Froggy, Diggersby, dan Delphox. Tetapi Pikachu sangat terkejut sebab ketiga Pokemon itu bisa berbicara seperti manusia dan bentuk tubuhnya sedang dalam keadaan berevolusi. Ketiga Pokemon itu lalu mengajak Pikachu berbicara. Pikachu merasakan ada keanehan dan bingung menghadapi ketiga Pokemon itu. Sama halnya ketiga Pokemon itu juga menganggap Pikachu berperilaku aneh. Oleh karena itu, Diggersby mencoba untuk memegang Pikachu. Karena merasa takut, akhirnya Pikachu berlari meninggalkan ketiga Pokemon itu menuju ke tempat perkemahan. Nyard yang berada di balik semak-semak merasakan hal yang sama seperti Pikachu. Kemudian Nyard juga berlari menuju ke tempat tidurnya. Sampailah Pikachu ke tempat perkemahan. Pikachu lalu membangunkan Satoshi dengan perasaan khawatir dan takut. Saat Satoshi terbangun, Satoshi malah berbicara seperti Froggy.
dan bentuk matanya juga menyerupai Froggy. Akibatnya Pikachu tambah takut dan langsung berlari meninggalkan Satoshi. Pikachu, Pika, Pika. Goro, 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 kalas. Sementara itu, Nyart yang sudah sampai di tempat tidurnya lalu membangunkan Kojiro dan Musashi. Kemudian Nyart menceritakan kejadian Pokemon yang bisa berbicara kepada Kojiro dan Musashi. Setelah itu, Nyart merasa ada keanehan karena Kojiro dan Musashi juga berbicara seperti Pokemon. Kojiro berbicara menyerupai Inkai, sedangkan Musashi seperti Sonansu. Sonansu? Akhirnya Nyart memutuskan untuk berlari meninggalkan Kojiro dan Musashi. Saat Nyart sedang berlari, Kojiro dan Musashi mengikutinya dari belakang. Untuk menghindari kejaran Kojiro dan Musashi, Nyart masuk ke dalam semak-semak. Kemudian Shin memperlihatkan Nyart dan Pikachu saling bertabrakan. Lalu Nyart memberitahu Pikachu bahwa sedang terjadi keanehan. Tiba-tiba dari balik semak muncul Puni-chan dan berjalan menghampiri Pikachu serta Nyart. Setelah itu Puni-chan mengajak bicara Nyart dan Pikachu. Betapa terkejutnya Pikachu dan Nyart. Ternyata Puni-chan juga bisa berbicara seperti manusia. Dari kejauhan nampak muncul cahaya terang. Puni-chan lalu menjelaskan bahwa dirinya sedang dikejar seseorang, sekaligus meminta bantuan kepada Pikachu dan Nyart. Saat Puni-chan menyuruh Pikachu berlari, dari depan tiba-tiba datang monster api yang langsung menyerang mereka bertiga. Tanpa pikir panjang, mereka langsung berlari menyelamatkan diri. Kemudian sampailah mereka bertiga di pinggir sungai. Monster api semakin mendekat. Akhirnya Pikachu dan Puni-chan memutuskan untuk menyeberang sungai. Selanjutnya disusul oleh Nyart dari belakang. Sampai akhirnya monster api berhenti mengejar. Mereka bertiga berhasil menyeberang sungai dan selamat dari kejaran monster api. Mereka kemudian telah berada di tempat yang aman. Lalu Nyart bertanya kepada Puni-chan tentang kejadian yang terjadi tadi. Dengan wajah serius, Puni-chan menjawab bahwa monster api itu bermaksud menangkap Puni-chan dan suatu hal buruk pasti akan terjadi. Setelah itu Puni-chan mempunyai permintaan yang ditujukan kepada Nyart dan Pikachu. Permintaan itu adalah Puni-chan ingin kembali ke tempat asalnya. Jika Puni-chan tidak kembali ke tempat asalnya, maka akibatnya adalah ketentraman Kalos terganggu. Lalu Puni-chan menyuruh Pikachu dan Nyart untuk menyentuhnya. Di sana nampak Pikachu dan Nyart merasa ketakutan karena melihat makhluk misterius. Mereka berdua akhirnya terbangun dari tidurnya. Teriakan Pikachu membuat Satoshi dan Citron terbangun. Kemudian Satoshi bertanya kepada Pikachu tentang apa yang sedang terjadi. Pikachu lalu mengingat Puni-chan dan memeriksa keberadaan Puni-chan di atas tas Eureka. Puni-chan sudah tidak ada di tas Eureka. Hal itu membuat Satoshi dan teman-temannya terkejut melihatnya. Lalu Eureka bertanya pada Dedenne tentang keberadaan Puni-chan. Dan Dedenne menjawab tidak tahu. Oleh karena itu Pikachu berlari untuk mencari keberadaan Puni-chan. Kemudian Satoshi bersama teman-temannya juga ikut mencari Puni-chan. Sama halnya yang dilakukan oleh Kojiro dan Musashi. Mereka berdua menanyakan kepada Nyart apa yang sedang terjadi. Kemudian Nyart bercerita bahwa dirinya dan Puni-chan habis bermimpi diserang monster api. Menurut Nyart, mimpi itu seperti nyata. Setelah itu Nyart berlari untuk menemui Puni-chan. Kembali ke Satoshi dan teman-temannya. Terlihat Satoshi berteriak memanggil Pikachu, sedangkan Eureka berteriak memanggil Puni-chan.
Scene lalu beralih menunjukkan Pikachu dan Nyard sedang berlari di semak-semak. Sama seperti kejadian sebelumnya, mereka berdua bertemu dengan cara yang sama, yaitu saling bertabrakan. Darkrai mulai mengontrol mimpi lagi. Kemudian Pikachu dan Nyard terbangun dari tidurnya dan kejadian yang sama berulang kembali. Puni-chan keluar dari semak-semak, lalu Puni-chan menyuruh Pikachu dan Nyard untuk lari. Tidak lama muncullah monster api di hadapan mereka bertiga. Monster api langsung menyerang dan mereka bertiga berlari menyelamatkan diri. Untuk sementara mereka bertiga berhasil lolos dari kejaran monster api. Tetapi Puni-chan menyuruh untuk melanjutkan perjalanan mencari tempat yang aman. Sampailah mereka di hutan yang habis terbakar. Pikachu serta Nyard nampak terkejut melihatnya. Kemudian Puni-chan berjalan ke tengah-tengah bekas hutan yang terbakar tersebut. Lalu Puni-chan mengeluarkan kekuatannya untuk menghijaukan kembali hutan tersebut. Setelah itu mereka bertiga berlari untuk melanjutkan perjalanan. Akhirnya mereka berhasil keluar dari hutan. Saat sedang berlari tiba-tiba mereka diikuti badai awan hitam. Dengan cepat awan hitam sudah menyelimuti udara sekitar. Kemudian mereka berlari lebih cepat agar segera sampai di tempat yang aman. Saat sampai di hutan mereka dihadang lagi oleh monster api. Mau tidak mau mereka harus melawan monster api tersebut. Lalu monster api menyerang mereka. Serangan monster api mengenai Nyard. Kemudian Pikachu balik melakukan serangan. Tak lama kemudian datanglah bantuan dari Froakie, Digresby, dan Delphox. Gantian Froakie dan Delphox menyerang monster api. Di sana terlihat jika serangan mereka tidak mempan. Monster api lalu menyerang balik dan mengenai Digresby. Serangan itu membuat Digresby berubah menjadi bentuk Bundlebee. Bantuan datang lagi, kali ini Pancham dan Caspin datang membantu. Dengan sengaja Caspin mengambil makanan milik Pancham. Akibatnya Pancham marah kepada Caspin. Pancham lalu berevolusi menjadi Pangoro. Sedangkan Caspin berevolusi menjadi Casnaug. Bukannya melawan monster api, mereka berdua malah bertengkar sendiri. Di sana terlihat Pikachu yang datang melerai Pangoro dan Casnaug. Setelah itu terjadilah pertarungan lagi. Monster api berhasil dikalahkan. Lalu mereka mendengar ada suara jam sedang berbunyi. Ternyata suara jam itu berasal dari jam waker milik Citron yang meledak saat alarmnya berbunyi. Ledakan yang dihasilkan sangat besar. Akibatnya Puni-chan yang tidur di atas pohon terjatuh. Kemudian Pikachu dan Nyard terbangun dari tidurnya. Satoshi dan teman-temannya serta tim Rocket juga mendengar ledakan tersebut. Semua orang mendengar ledakan itu nampak heran. Kemudian Nyard sampai di tempat tim Rocket tidur. Lalu Nyard menceritakan mimpinya tentang ia yang habis dikejar monster api serta Pokemon yang bisa berbicara seperti manusia dan berevolusi kepada Kojiro dan Musashi. Nyard tidak ingin bermimpi buruk lagi. Sementara itu di perkemahan jam waker milik Citron terlihat gosong setelah meledak dan Eureka telah menemukan Puni-chan di bawah pohon. Dari atas pohon Darkrai menampakkan diri dan diikuti Pikachu berlari menghampiri Satoshi. Kemudian Darkrai pergi dari pohon. Citron berkata bahwa mimpi Pikachu disebabkan ulah dari Darkrai.
Setelah itu Satoshi dan teman-temannya bersiap untuk melanjutkan perjalanan. Dan to be continue. Oke, cukup sekian jadi itulah alur cerita dari Pokemon X, Y, and Z part 5. Untuk video selanjutnya tunggu di video berikutnya. Jangan lupa support channel kami, like, comment, subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa. Dadah.